Halo Remet, kita coba bahas hari ini terkait dengan pengukuran opasitas sumber tidak bergerak secara Ringelmann. Opasitas adalah keadaan tidak tembus cahaya yang disebabkan oleh gas yang mengandung partikel dari hasil pembakaran yang keluar melalui cerobong jika dibandingkan dengan latar belakang langit biru yang dinyatakan dalam satuan persen. Dalam pengukuran opasitas ini, asap yang keluar dari cerobong harusnya asap hitam. Gas yang mengandung partikel dari hasil pembakaran yang keluar melalui cerobong ini harus hitam. Kemudian kita lihat dari skala Ringelmann, skala yang digunakan sebagai patokan dalam pembacaan opasitas dengan skala 1 sampai 5. Skala Ringelmann ini berlaku hanya untuk asap hitam, black smoke. Jadi ketika ada cerobong mengeluarkan asap hitam pada jarak tertentu diukur oleh petugas pengambil contoh uji opasitas, maka dia harus tentukan jaraknya ini berapa. Kemudian kertas Ringelmann ini diarahkan kepada cerobong. Lihat, kira-kira asap hitam yang keluar ini memenuhi skala 1, 2, 3, 4, 5. Kalau skala 1 artinya asapnya bening. Tapi kalau skala 2 ini agak abu-abu sedikit, skala 3 agak pekat, skala 4 lebih pekat, dan skala 5 jauh lebih pekat. Saat kita melakukan pengambilan contoh uji opasitas, persiapan bagi petugas yang melakukannya yaitu posisi matahari di belakang pengamat dalam daerah 140 derajat. Latar belakang sebaiknya langit biru, arah angin pada sudut 90 derajat terhadap pengamat, jarak pengamat 3 kali ketinggian cerobong. Tidak ada halangan yang mempengaruhi pengamatan. Jadi kalau kita lihat sebagaimana gambar tersebut di atas, yaitu posisi pengamat bagaimana terhadap sinar matahari ini. Dia harus sinar matahari harus di belakang. Posisi pengamat dengan jarak cerobong kita ukur. Ketika jaraknya adalah 1 kali ketinggian cerobong, ini 45 derajat. Tapi ketika 2 kali cerobong, ini akan menghasilkan 27 derajat, dan pada 3 ketinggian cerobong ada 18 derajat. Sumber-sumber kesalahan pembacaan skala Ringelmann, pengaruh latar belakang. Langit berawan mempunyai efek mengurangi hasil pembacaan opasitas. Perbedaan cahaya yang menyinari skala Ringelmann dengan cahaya sekitar cerobong, pengamatan di pagi hari dengan cukup sinar matahari sebelum jam 11 dan siang hari dengan cukup sinar matahari setelah jam 13 sampai saat matahari mulai condong. Yang ketiga adalah perubahan jenis bahan bakar. Perubahan jenis bahan bakar menghasilkan asap yang berbeda kerapatan karena perbedaan kandungan uap air, ukuran partikel, bentuk, dan warnanya. Saat kita melakukan pembacaan, amati asap pada titik keluarnya di ujung cerobong setiap kelipatan detik ke-15 dan bandingkan dengan skala Ringelmann yang paling mirip dan catat pada formulir lapangan. Lakukan pengamatan minimal 6 menit untuk 24 pembacaan jika asap konstan dan lebih dari 6 menit sampai 60 menit untuk asap yang tidak konstan. Catat bilangan Ringelmann tersebut pada formulir lapangan dan hitung rata-ratanya. Catat posisi dan kondisi saat pembacaan opasitas. Rata-ratakan seluruh data hasil pengamatan dan bulatkan pada angka skala terdekat 1-5 konversi ke persen opasitas. Jadi kalau gitu, pengukuran opasitas ini hanya skalanya semi kuantitatif, 0,
20, 40, 60, 80, atau 100. Jadi kita tidak bisa menyatakan, oh ini opasitasnya 15, oh ini opasitasnya 17. Angka-angka yang tidak ada dalam skala Ringelmann. Seorang yang akan mengukur opasitas dengan skala Ringelmann ini harusnya mendapat pelatihan dari lembaga sertifikasi profesi. Ya, di Indonesia ini belum ada. Kalau di luar negeri ada pelatihan opasitas. Ini yang harus dilakukan saat kita melakukan pengukuran opasitas. Korelasi antara skala Ringelmann dan opasitas, bilangan Ringelmann 0, 1, 2, 3, 4, 5. Transmisi cahaya melalui asap persennya 100, 80, 60, 40, 20, dan 0. Sementara opasitas ini dalam satuan persen 0, 20, 40, 60, 80, dan 100. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pengukuran opasitas. Terima kasih.